Salam, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Dari Kiram, saya menyapa Bapak Ibu melalui renungan pagi pada hari ini yang akan kita dengarkan bersama-sama dalam sukacita. Kita hendak mengakhiri pekan kita di bulan terakhir, di tanggal 29 pada bulan ini kita bersama-sama hendak diberkati oleh firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Mengucap syukur kami padamu Tuhan, terima kasih atas napas hidup. Kami menyiapkan telinga pendengaran kami untuk firman Tuhan. Mari diberkatilah dalam kuasa Roh Kudus, sehingga kami semua dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak yang kekasih, saudara-saudaraku, firman Tuhan untuk kita pada saat ini dari kitab Kejadian pasal 18 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Saya persilahkan Bapak Ibu membacanya secara lengkap, karena saya hanya akan membaca ayatnya yang kelima, yang demikian firman Tuhan. Ayatnya yang kelima, firman Tuhan berbunyi demikian. Biarlah aku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tentu senang menyambut tamu di rumah kita. Saya berharap kita kemudian senang Bapak Ibu Saudara. Karena bisa saja kemudian ketika ada tamu, muka kita tidak berseri-seri, muka kita merengut. Tapi sekali lagi sebagian besar orang senang ketika dikunjungi. Bahkan dalam sukacita itu bisa saja ia kemudian menyiapkan apa saja untuk sang tamu tersebut. Ya bisa menyiapkan makanan, minuman. Bahkan kemudian kalau tamu itu cukup lama, ia bisa mempersilahkan untuk bermalam, untuk melepaskan letih dan lelah. Sekali lagi, kita pasti senang menerima kunjungan atau tamu yang datang ke rumah kita. Nah demikian pula Bapak Ibu dan Saudara dalam hal ini Abraham. Walaupun dalam ayat 1 sebenarnya kalau kita membaca ulang di sana dikatakan, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya pada hari waktu panas terik. Ayat Alkitab ini ya tidak secara spesifik menjelaskan apa kesibukan dari Abraham pada saat itu. Tapi ia duduk di depan pintu dan ini mungkin adalah sebuah kesibukan. Tapi ketika tamu itu datang, Bapak Ibu dan Saudara, ya, yang ia tidak tahu siapa, ya, ia tidak mengenalnya, tapi dalam sukacita ia menyambut tamu itu. Sehingga ayat yang kelima tadi dia berkata bagi kita, biarlah aku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanan, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Abraham tidak tahu siapa tamunya. Dia tentu tidak menduga bahwa tamu yang datang kepadanya yaitu Allah. Kalau kita baca lengkap sekali lagi, bukan hanya roti yang ia persiapkan, ia pun menyembelih anak lembu yang terbaik. Karena saking bersukacitanya, tamu itu datang mengunjungi Abraham. Dan sekali lagi saya katakan, ia tidak tahu bahwa ini adalah utusan Tuhan yang hendak menggenapi janjinya kepada Abraham. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, merenungi bagian firman Tuhan ini, saya mau mengatakan kepada kita ini sebenarnya adalah tamu Allah di dunia ini. Kita ini adalah tamu Tuhan di dunia ini yang telah diizinkan, diperkenankan oleh Tuhan untuk tinggal di dalam dunia ini. Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberi napas hidup, Tuhan memberi berkat.
Tuhan memberikan banyak hal kepada kita, kesehatan, kekuatan, panjang umur. Tuhan begitu mengasihi kita dan kita adalah tamu yang Tuhan percayakan untuk diberkati. Maka merefleksi bagian firman ini, kita diajak juga kalau Allah begitu mengasihi kita sebagai tamu, maka kasih kita juga kepada orang-orang yang sebenarnya sama adalah tamu, juga harus sama seperti kasih Tuhan dinyatakan kepada kita. Tidak hanya sekedar kita mengatakan kita mengasihi Tuhan yang telah memberikan tempat, ruang, waktu sebagai tamunya, tapi sesama kita juga adalah bagian dari hidup kita. Meresponi firman Tuhan ini, biarlah hati kita bersuka cita menyambut senantiasa seperti Abraham pada saat itu. Amin untuk firman Tuhan. Biarlah kita semua diberkati melalui kebenaran firman ini. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan menghayati firman. Biarlah firman termeterai dalam lubuk hati kami masing-masing, bertumbuh berbuah dan menjadi buah-buah sukacita dalam hidup kami, yaitu kerelaan sukacita untuk melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa di sorga, jadi dengan sukacita kami di akhir pekan ini, diberkatilah kami untuk hari ini dalam tugas dan tanggung jawab. Dan mungkin ada di antara kami menikmati hari istirahat, hari libur kami. Dan sebagian kami mungkin masih bekerja, masih berusaha. Dan diberkati kami untuk mempersiapkan diri dalam rangka menyerahkan diri kepadamu pada esok hari dalam ibadah ya Tuhan. Mari Engkau sungguh-sungguh meneduhkan hati kami sehingga kami mampu bersyukur karena Tuhan sudah sangat baik memberkati kehidupan kami sepanjang minggu yang telah kami lalui lewati. Kami telah bekerja berusaha menjalankan tugas tanggung jawab aktivitas dalam keluarga rumah tangga kami Tuhan. Diberkatilah kami semua, diberi kesehatan kekuatan, diberi berkat sehingga hidup dan kehidupan kami sungguh dipimpin oleh Tuhan. Berkati kami yang sakit, berkati kami yang lemah, berkati kami yang berulang tahun agar bertambah sukacita dalam hidup kami. Berkati kami yang bergumul beban berat agar melalui itu semua kami diberikan jalan keluar yang terbaik dari Tuhan. Bapa di sorga, seluruh dan segenap kehidupan kami hari ini dan sepanjang minggu yang akan kami lalui, ketika kami sudah melepaskan diri dari ibadah kami akan lanjutkan kehidupan kami dengan sukacita. Berserah dan bersembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang sempurna juga kasih-Mu atas kami. Kami mengucap syukur. Dalam doa kami Bapa, kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa lagi.